Emang sih di dunia ini tuh nggak ada yang sempurna, tapi ada loh seseorang dengan bakat yang punya standar tinggi, dan dia adalah maximizer. Jadi si maximizer ini adalah pribadi yang perfeksionis, khususnya sih tentang hasil dan pengen menciptakan sesuatu yang sempurna. Dia tuh nggak pengen cuman sekedar oke, tapi dia tuh pengennya wow gitu. Nah, dia memang ini ya, standarnya itu memang berasal dari dirinya sendiri, dan selain itu nih, dia ini nggak cuman punya standar tinggi terhadap dirinya sendiri, tapi terhadap orang lain. Jadi dia ini bisa juga melihat potensi di orang lain dan ingin membisahkan potensi tersebut sampai level maksimal. Seorang maximizer ini tentunya ya, dari deskripsi yang sebelumnya, dia ini punya standar sendiri terkait level kesempurnaan. Makanya dia itu butuh yang namanya keleluasaan bekerja dengan standar yang tinggi, dan juga dia juga butuh lingkungan yang mementingkan kualitas juga, nggak cuman kuantitas. Antisipasinya atau sesuatu yang perlu diantisipasi oleh si maximizer ini bisa jadi dia itu ketika lingkungannya tidak memenuhi standarnya dia jadi nggak antusias. Dan juga bisa jadi nih, kalau si maximizer ini jadi mengabaikan banyak hal nih untuk mencapai kesempurnaan, yang mana ya ini perlu banget ya diantisipasi, ini perlu jadi challenge buat yang punya bakat maximizernya tinggi. Banyak kesempatan buat maximizer untuk berkembang. Ada nih, salah satu tipsnya adalah fokus terhadap apa hal yang ingin didalami. Ketika udah menemukan sesuatu itu, coba yuk kembangkan skills dan knowledge untuk mencapai level master, level expert gitu. Terus juga kalau misalnya di lingkungan kerja nih, ketika mengharuskan untuk teamwork, pastikan kamu bekerja sama dengan orang yang memperhatikan kualitas juga, nggak cuman kuantitas, nggak cuman yang sekedar oke ini udah jadi. Kamu butuh partner yang sama-sama atau yang mementingkan kualitasnya juga, nggak boleh cuma oke aja tapi bener-bener wow gitu. Meskipun ya perlu juga nih untuk memisahkan nih, untuk mengondisikan, mengerti situasi yang mana nggak harus loh semuanya itu perfect. Ada yang hal-hal lain yang mungkin oke, aku akan terima secara biasa aja nih, tapi untuk yang lain aku akan perfect. Karena kalau semuanya perfect, itu akan butuh waktu kan untuk mencapai level itu. Nah, makanya nih kalau misalnya bisa membuat sesuatu yang perfect dalam waktu yang lebih sedikit dengan sumber daya yang lebih sedikit, itu akan bagus banget. Tapi kalau misalnya belum bisa, coba diatur lagi prioritasnya, mana yang ingin dijadikan perfect maupun ada yang dijadikan biasa aja. Jadi ya nggak memakan banyak waktu, nggak memakan banyak sumber daya, juga nggak memakan banyak energi gitu. Kalau lemah apa nih yang terjadi nih? Buat yang punya bakat maximizer agak di bawah, bukan berarti ya kamu itu nggak berniat untuk mencapai keunggulan, nggak pengen jadi yang terbaik, nggak seperti itu. Tapi bisa jadi kamu itu memang lebih selektif pada apa yang ingin dikembangkan. Terus juga bisa jadi nih yang terasa adalah merasa kualitas itu tidak terlalu penting untuk kamu. Mungkin ada hal-hal lain yang menurut kamu lebih penting daripada kualitas, misalnya lebih penting pada kuantitasnya, lebih penting pada kecepatannya. Nah, itu bisa jadi faktor yang lain. Tapi ya bukan berarti sih kamu tidak bisa menciptakan sesuatu yang berkualitas tinggi, karena kamu bisa banget pakai bakat kuat yang lain, misalnya fokus.
pasang target tertentu seperti apa yang ingin dicapai, lalu bisa menggunakan bakat fokus itu. Terus misalnya pakai bakat futuristik yang mana bisa nih memvisualisasi kedepannya itu akan seperti apa ya yang diinginkan. Jadi ada level standarnya juga gitu. Terus juga bisa jadi pakai bakat significance nih untuk mencapai hasil yang terbaik. Bakat maximizer ini ada temennya, yaitu bakat competition. Kenapa temenan? Karena sama-sama berorientasi menjadi yang terbaik dengan standar yang tinggi. Bedanya kalau maximizer ini standarnya berasal dari diri sendiri, sementara kalau competition standarnya itu berasal dari apa yang berlaku di tengah persaingan. Mungkin levelnya berdasarkan lawan, misalnya lawan partner di kantor, atau misalnya kalau misalnya seorang atlet mungkin lawan di lapangan seperti itu. Nah, itu bedanya antara bakat maximizer dan competition. Jadi jangan sampai ketuker ya. So, udah kenalan kan sama si bakat maximizer ini? Orang-orang dengan bakat maximizer bisa banget untuk jadi andalan kita nih ketika kita butuh sesuatu untuk mencapai the best gitu. Jadi semangat buat teman-teman maximizer.